Dia menyalakan api dari ranting-ranting pohon dan membakar gurita dan kerang yang mereka buru tadi. Ia terlihat antusias dan dia mengipas masakannya agar cepat matang. Kelihatan enak sekali, ucap Ian sambil terus memerhatikan cangkang kerang yang mulai terbuka. Ian menatap ke arah Taeyong. Ternyata orang kaya bisa juga masak seperti ini ya. Taeyong menatap Ian yang tersenyum. Kau pikir tidak bisa? Saat sekolah kau sering camping dan sering melakukan hal ini. Ada apa? Kau masih ingat ternyata? Ian tersenyum dan lucu. Taeyong merasa bahagia. Ternyata Ian belum melupakan semua kenangan tentang mereka. Taeyong itu kerangnya sudah matang. Taeyong mengambil kerang dengan jahitan dan meletakkannya di atas amplang daun kelapa. Asap yang mengepul menandakan kerang tersebut masih sangat panas. Rasanya begitu segar dan sangat cocok dengan udara malam yang sangat dingin. Ia terlihat antusias. Dia makan dengan banyak sampai lupa bahwa saat ini mereka sudah lumayan jauh dari penginapan dan malam semakin larut. Dia merasa kenyang. Mereka sedang duduk tepat di depan unggun yang dibuat oleh Taeyong hingga udara di sekitar mereka menjadi hangat. Taeyong meraih telapak tangan Ian dan mengusapnya perlahan agar lebih hangat. Hal itu membuat Ian tertegun. Ian ingin menarik telapak tangannya, namun Taeyong menahan tangannya. Turunkan sedikit tensimu daripada kedinginan. Cap Taeyong. Ian hanya diam dan membiarkan Taeyong mengusap telapak tangannya. Rasanya jauh lebih hangat. Dia menatap wajah tampan Taeyong. Ada rasa bias cahaya dari api unggun itu. Maafkan aku ya, ucap Taeyong membicarakan keningan. Ian menatap mata Taeyong yang memancarkan ketulusan. Maaf, minta maaf untuk apa? Untuk hal yang pernah aku lakukan dulu. Apa yang aku katakan pasti pernah melukai hatimu, dan kali ini aku minta maaf dengan tulus. Aku tahu apa yang aku lakukan tidak pantas dimaafkan, tapi aku tetap ingin mengatakannya. Kau baik, namun tidak denganku. Aku merasa menyesal atas tindakan yang aku lakukan, dan bodohnya aku baru menyadari yang aku pilih itu salah. Jawab Taeyong sambil tersenyum miris. Ia benar-benar tidak ingin membahas tentang masa lalu, namun dia memberi waktu kepada Taeyong untuk mengutarakan semuanya. Tanpa aku sadari, sebenarnya hatiku sudah untukmu, ya. Aku sempat menyalahkan waktu yang pertemukan kita di saat yang tidak tepat, namun aku sadar bahwa aku juga salah. Ian merasa dia terompang-ambing mendengar ucapan Taeyong. Dia tidak ingin membahas masa lalu itu karena waktu sakit jika kembali diingat. Sudah 3 tahun aku tetap tidak bisa melupakanmu, namun tentangmu betul melekat di ingatanku, ya. Walaupun berusaha sekeras mungkin, aku mohon jika tidak ada kesempatan lagi, maka biarkan aku berada di sisimu. Jangan mengabaikan kehadiranku, ya, karena bersamamu seperti ini saja sudah membuatku bahagia. Yang terpaku, ucapan Taeyong memiliki makna yang begitu dalam. Dari dulu Taeyong tak pernah mengucapkan hal seperti itu untuknya. Taeyong menyalip padamu dan berjatuhan ke belakang telinga dan perlahan ibu Syah dan mengusap bibir. Yan, bolehkah aku mencium agar kau tahu betapa bagaimana perasaanku sekarang?
Taeyong kemudian memeluk ramping Yan dengan perlahan. Ia merasakan bibir Taeyong menempel di atas bibirnya dan secara perlahan jantung Yan berdegup kencang saat Taeyong dan bawahnya bergantian dan seolah terhanyut begitu jauh dan merindukan ciuman itu. Tanpa sadar Yan memejamkan mata dan membalas Taeyong dan menekan kedua tangannya melingkar di punggung lebar itu. Yan merasa sangat terhanyut dalam ciuman Taeyong yang begitu dalam dan penuh perasaan. Kedua tangan Taeyong merangkul pinggul Yan dengan erat. Yan merasa pikirannya kosong dan dibuat terbang hingga akhirnya dia ingat kepada Jin. Yan dengan penolakan perpasan Taeyong membaca mereka dekat dengan nafas yang memburu. Taeyong membuka matanya, dia melihat wajah Yan yang memerah itu. Baru kali ini Taeyong mencium Yan dengan penuh perasaan dan membuat relung hatinya berdebar. Taeyong sadar hubungan mereka diawali dengan api dan ketika cinta itu ada rasanya begitu indah. Yan langsung buru-buru berdiri dari pangkuan Taeyong. Dia tidak mampu menatap wajah pria yang terlihat tulus. Yan kemudian memutar langkahnya dan berjalan pinggir pantai menuju penginapan, meninggalkan Taeyong yang masih memperhatikan kepergian Yan di sana. Taeyong menghela napas kecewa, dia belum sempat mengutarakan isi hatinya yang sebenarnya. Yan kembali ke penginapan saat pukul 4 dini hari. Jantungnya berdegup kencang. Dia melarikan diri cepat sampai. Yan merasa ruang dadanya terasa penuh dan hampir meledak karena gumpalan rasa sesak. Yan meninggalkan Taeyong sendirian di sana. Dia tidak sanggup jika berlama-lama di sana dan Taeyong semakin membuatnya terhanyut. Sebelum semuanya lebih jauh, Yan memilih pergi. Asap hitam mengepul ke atas langit kamar. Yan merasa takut. Dia merasa Jin masih tidur, namun tidak apa yang harus dia katakan jika pria itu curiga. Jin, kau tidak tidur. Jin menoleh ke arah Yan. Dia mematikan dan melempar keluar jendela. Jin memandang Yan dengan datar lalu berjalan mendekati gadis itu. Mata Jin menatap Yan dari atas sampai bawah. Seluruh bibirnya terangkat ke atas membantu selingan Yan kecil. Yan terkejut saat Jin mengetahuinya. Jantung Yan berdegup kencang. Dia takut Jin mengetahui soal ciuman mereka. Yan merasa menyesal. Jin tersenyum miring berekspresi Yan yang terkejut. Kenapa harus terkejut? Bukan kau menyenangkan? Jawab Jin sambil melangkah memutar tubuh Yan. Jin, aku tak sengaja bertemu dengannya. Kami tidak janjian. Desis Jin. Yan hanya diam dan saat ini Jin berdepan di depan Yan dan mengangkat dagu gadis itu. Kau harus ingat, kau itu milikku. Jauhi Taeyong atau aku akan melakukan hal yang buruk di luar dugaan. Ucap Jin dengan penuh intimidasi. Yan merasa menciut. Dia tidak pernah melihat Jin marah dan terlihat menakutkan. Aku bilang tidak, jangan melawanku. Yan terdiam-diam menatap wajah Jin. Pria itu seolah melindasinya sekarang. Yan tidak pernah melihat Jin seperti ini. Biasanya pria itu ceria, penuh dengan senyuman dan hal positif, namun kali ini tidak. Yan akhirnya mengangguk pertanda. Dia paham akan perintah dari Jin. Aku mengerti, maafkan aku. Barulah Jin tersenyum dan membawa Yan dalam pelukan dan mengusap rambut gadis itu. Maaf membuatmu takut sayang, namun aku sangat marah dan tidak bisa mengendalikan diri. Maaf.
Ian bangun pagi dan mengalirkan tubuhnya ke samping. Dia meraba ranjang sebelahnya dan kosong, tidak ada Chen di sana. Ian kemudian bangun. Dia melihat sarapan sudah tersedia di samping meja makan. Bukankah mereka bisa sarapan bersama di bawah ya? Ian bangun dan melihat sekeliling kamar ini tidak ada Chen, termasuk di kamar mandi tidak ada juga. Ian kemudian berjalan menuju pintu kamar dan membukanya. Dan dia benar-benar terkejut saat pintunya tak bisa dibuka. Ian kemudian menatap secari kertas yang berada di atas nampan tersebut. Dia membaca dengan serius dan ekspresinya berubah menjadi resah. Sayang, aku kembali ke Paris sebentar karena ada urusan. Ponsel dan kunci kamar ada padaku. Nanti malam aku datang untuk menjemputmu. Jangan takut ya, aku melakukan ini agar kau tidak berinteraksi dengan Taehyung. Love you baby. Aku harus keluar dari tempat ini. Ian berjalan menuju pintu dan memutar gagangnya berkali-kali. Ian mengetuk pintu itu dengan keras dari dalam. Tolong, siapa saja di luar, buka pintunya. Ian tadi aku lepas. Dia tahu kamar hotel tersebut kedap suara. Dia mengedor-gedor pintunya dengan keras dan tidak membuahkan hasil. Saat ini dia tidak ada ponsel, tidak bisa menghubungi siapapun. Ian berjalan menuju jendela kaca. Sejong dan Harry ingin bermain ke pinggir pantai sekaligus pergi ke pasar kuliner seafood yang berada di Oahu. Mereka sempat melewati kamar Ian yang sudah menunjukkan pukul 11 siang. Henry, apakah mereka masih di dalam? Henry menatap pintu tersebut. Sepertinya ya, sih, aku sedang menghubungi Jun yang mengajak mereka ikut tapi tidak diangkat. Sama, aku juga menghubungi Ian sejak tadi tapi tidak aktif. Tidak mungkin kan masih tidur jam segini. Mungkin mereka sudah pergi keluar lebih dulu, sebaiknya kita pergi. Mungkin sih. Akhirnya Sejong dan Harry pergi melewati kamar Ian begitu saja tanpa mereka ketahui Ian berada di dalam dan ingin keluar. Walaupun sudah pergi, Sejong tetap merasa ada yang aneh. Ian berdiri sambil menyentuh kaca jendela yang menatap lautan di luar sana. Dia sama sekali tak bisa kamar ini. Air mata yang jatuh dan dia mulai putus asa. Bagaimana jika Jen tidak kembali? Bahkan jam ini saja sudah menunjukkan pukul 5 sore dan apa yang dilakukan Jen di Paris membuat pria itu harus pergi mendadak. Apakah tidak mengalami beritanya terlebih dahulu? Sudah pukul 8 malam, Theo melewati unit kamar Ian tidak sekali, tapi berkali-kali. Sejujurnya dia penasaran kenapa sejak tadi pagi baik Ian maupun Jen sama sekali tak terlihat. Theo menatap pintu kamar itu. Bahkan Theo ingat Henry menemuinya untuk meminta lamaran untuk bekerja di sini, tapi gadis demi gadis yang sudah diincar sejak lama. Theo tentu saja mengabulkan keinginan Henry yang terdengar aneh. Aku tidak melihat Ian sejak tadi pagi. Apakah pergi bersama kalian? Tidak, berarti bahkan sejak tadi pagi kami juga tidak melihat Ian dan Jin. Hingga akhirnya Theo merasakan karena pintu itu juga tidak diputar dari dalam. Sejauh dan Harry masih terkejut. Artinya ada orang di dalam. Ia merasa ada harapan saat gagang pintunya diputar dari luar. Dia kemudian mengedor-gedor pintu tersebut dengan kuat.
Yan ada di dalam, ada seseorang yang menguncinya dari luar, kemungkinan itu jin. Pak, wah ini gila, berarti Anda harus segera menolong ya. Siap Sejong dia merasa semakin khawatir dengan keadaan Yen. Kalian juga di sini. Aku akan ke bagian resepsionis. Dia berlari dengan kencang menuju lobi. Pikirannya sudah tidak tenang saat mengetahui bahkan Yen berada di dalam. Dia khawatir dengan keadaan Yen. Permisi, tolong berikan kunci cadangan untuk kamar 201. Seseorang terkunci di sana. Cepat berikan. Aku tidak membuat Aku bisa membuat tempat yang tutup jika kau tidak memberikannya. Aku pastikan kau dipecat dan tidak bisa bekerja di tempat manapun. Jika kau memberikannya, aku akan membayarmu 3 kali lipat. Bentak Taeyong dengan keras. Dia tak peduli bahwa saat ini dia sudah menjadi pusat perhatian sampai akhirnya si wanita tersebut mengalah dan memberikan kunci cadangannya pada Taeyong. Taeyong langsung memeluk debu Yan dan menekapnya dengan erat. Yan menangis dalam matanya dalam pelukan Taeyong. Dia tidak menyangka Taeyong lah yang akan datang membuka pintu untuknya. Saat itu sudah merasa putus asa, Taeyong melepaskan pelukannya dan menyentuh pipi Yan dengan raut wajah yang begitu khawatir. Kau baik-baik saja kan? Apakah ada luka? Jangan takut, sekarang kita keluar dari sini. Yan menggelengkan kepalanya. Aku takut jika Jin kembali dan melihat kita bersama, maka dia... Dia menggenggam tangannya dengan erat dan penuh keyakinan. Itu urusanku dan aku akan menghadapinya. Aku akan melindungimu. Jangan takut, oke? Henry dan Sejong melihat Taeyong menarik tangannya keluar. Sejong khawatir melihat keadaan Yan yang terlihat ketakutan. Jika Chen menanyakan keberadaan Yan, jangan ada yang memberitahunya. Kalian mengerti? Keduanya pun mengangguk. Taeyong membawa Yan pergi tanpa melepas genggaman tangannya. Yan menatap wajah Taeyong. Dia menjadi ingat dulu setiap ada masalah yang menimpanya. Taeyong selalu ada untuknya, walaupun hubungan mereka saat itu salah.